Baik, jadi tema kita pada malam hari ini kaitannya dengan siapakah antikristus, artinya penyesat. Ya, jadi kriteria antikristus itu termasuk serigala, penyesat, lalu kemudian yang membelokkan ajaran para nabi. Nah, kalau berbicara mengenai antikristus, berarti orang yang anti terhadap ajaran Yesus, bukan anti terhadap ajaran Kristen, tetapi anti terhadap ajaran Yesus. Ini harus digarisbawahi dulu. Jadi terkadang kita menerima pemahaman bahwa yang dimaksud dengan antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Kristen. Padahal yang dimaksud antikristus adalah yang anti terhadap ajaran Yesus. Apa yang diajarkan Yesus selama dia menjadi utusan Allah kepada Bani Israel itu ditentang, lalu dikatakan bahwa orang-orang yang menentang itu justru mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus, lalu mengajarkan kepada orang lain apa yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, secara kitab, ya, di dalam kitab Kejadian ayat 49, Kejadian 49, ini juga saya terangkan kemarin Pendeta Deki, bahwa di kitab Kejadian 49 dari ayat 1 sampai ayat 28 itu sangat jelas menerangkan bahwa Yakub memanggil ke-12 anaknya, lalu kemudian Yakub ini menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi terhadap masing-masing anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kalian alami pada masa yang akan datang. Nah, ketika anak-anaknya ini berkumpul, Yakub kemudian menjelaskan kepada anak-anaknya satu persatu. Disebutlah nama Ruben, disebutlah nama Yehuda, disebutlah nama Zebulon, disebutlah Issakhar, lalu kemudian Asher, Gad, dan Naftali kalau nggak salah ya. Lalu Yusuf juga disebut, tapi Benyamin juga tidak luput dari penyebutan. Lalu Benyamin ya disebut seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi memakan mangsanya dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Jadi di sini jelas ya Benyamin ini disebut sebagai serigala. Kenapa disebut serigala? Karena ini nubuatan. Serigala ini artinya dia akan memakan saudara-saudaranya sendiri. Artinya dari sisi keturunan Bani Israel sendirilah yang tampil sebagai penyesat menentang saudara-saudaranya. Lalu kemudian di dalam Roma 11 ayat 1, di situ dengan terang Paulus ya yang mengajarkan kemudian kisi-kisi pengajaran Kristen itu mengaku sebagai orang Israel keturunan Abraham dari suku Benyamin. Jadi kalau kita mencari titik terang daripada penyesat atau antikristus, itu jelas berasal dari keturunan daripada Yakub, di mana keturunannya ini berasal dari suku Benyamin. Dan tidak terlepas daripada itu, kena kepada pengakuan Paulus bahwa dia mengatakan, aku ini adalah orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Nah, kalau kita melihat daripada nubuatan Yakub terhadap keturunannya, suku Benyamin ini adalah serigala atau antikristus. Dia yang akan menyesatkan umat daripada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Demikian sementara. Terima kasih Mas Zulkifli untuk statementnya lagi. Silakan Mas Herdi. Oke, jadi saya klarifikasi dulu ya pernyataan Bang Suma yang menyatakan bahwa suku Benyamin adalah penyesat. Nah, di situ di ayat Kejadian apa ya? Saya langsung tanggapi aja ya Pak Sul. Boleh, silakan. Boleh ditanggapi, dikomentari, dibuka, boleh silakan. Mengalir saja ya. Kejadian 49 ayatnya yang Benyamin. Ke-27.
27. Benyamin adalah seperti ya, bro. Seperti ya, yang menerkam pada waktu pagi ia mau makan mangsanya dan pada waktu petang ia bagi rampasannya. Jadi di sini bukan berbicara penyesat. Jadi Benyamin di sini diandaikan seperti serigala, ya. Benyamin ini diartikan sebagai serigala, seperti serigala yang menerkam. Nah, ini bukan bermakna penyesat. Nah, yang disebut penyesat itu sudah jelas di dalam kitab Yohanes. Bentar ya. 1 Yohanes 2. Nah, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, ya. Antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Ini adalah penjelasan yang jelas ya. Yang dinamakan Kristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Nah, ini diberitakan lagi di Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 3. Bentar ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi yang disebut roh antikristus adalah roh yang tidak mengenal atau tidak mengakui Yesus dari Allah, ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, penyesat itu lebih dipertajam lagi di dalam 2 Yohanes ya bro, sebentar. 2 Yohanes ayat 7. Ini lebih diperjelas lagi. Siapa antikristus itu? Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi. Banyak ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini dalam teks aslinya daging ya, tapi karena pembahasaan jadi diterjemahkan manusia. Datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi clear ya, yang disebut penyesat adalah mereka yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Nah, dan itu kalau berbicara penyesat itu sudah pasti mereka yang tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di dalam kitab Matius 22, di situ dikatakan ada ciri-ciri orang sesat itu seperti apa. Ya, di dalam Matius 22 ayat 28. Nah, ini orang Yahudi berinteraksi atau berdiskusi dengan Yesus. Mereka memancing Yesus. Mereka bertanya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab, kamu sesat. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin-mawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi ciri-ciri penyesat adalah pengajar-pengajar yang mengajarkan yang tidak seperti Yesus ajarkan. Di sini ada poinnya. Penyesat itu yang mengajarkan bahwa ada kawin-mawin, ya, ada kawin dan dikawinkan. Nah, itu kriteria penyesat yang Yesus sebutkan, salah satunya ya. Dan ada lagi, bro, yang disebut penyesat itu. Saya kira udah cukup panjang ya, Mas Edi, nanti bisa Oh ya, cukup ya. Jadi saya rangkum ya poin-poinnya. Poinnya yang disebut antikristus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, juru selamat. Itulah yang disebut antikristus. Ya, yang disebut antikristus adalah mereka yang mengajarkan bahwa di hari kebangkitan ada kawin dan dikawinkan. Itu adalah ciri penyesat. Oke, silakan. Sudah disebutkan beberapa kali. Silakan Mas Juma untuk mengcounter atau apapun. Silakan.
Bang Juma? Oh, sorry, ternyata saya mute tadi. Jadi ketika Bang Herdi mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Nah, alhamdulillah umat Islam itu sangat mengakui dengan sepenuh hati, dengan segenap iman dan kekuatan bahwa Yesus itu adalah manusia. Sampai kapanpun Yesus statusnya tidak berubah dari status manusia. Nah, berarti Islam lolos dari penyesat. Lalu poin kedua, dikatakan oleh Bang Herdi, penyesat itu tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Nah, Islam lagi-lagi mengakui dan mengimani yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu, ini suara siapa ya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengakui dan mengenal Aku sebagai utusannya. Nah, umat Islam lagi-lagi mendengarkan pernyataan Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena tujuan kehidupan kita di muka bumi ini, peribadatan, kemaslahatan, hubungan sama makhluk, sama manusia, tujuan endingnya adalah memperoleh hidup yang kekal, yaitu memperoleh surga atau jannah. Nah, alhamdulillah, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Islam lolos dari poin tersebut. Lalu kemudian Bang Herdi mengatakan bahwa penyesat itu tidak mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, umat Islam juga mengajarkan hal yang sama. Yesus itu diutus hanya kepada orang yang meninggalkan hukum Taurat dari Bani Israel. Ketika Yesus mengajarkan bahwa saya Allah yang benar itu adalah Dia yang ada di langit atau di surga menurut versi Kristen, Islam juga mengakui itu bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di surga. Ajaran Islam tidak ada satupun yang bertentangan dengan konsep yang diajarkan kemudian oleh Yesus. 3 poin ini Islam lagi lolos. Kemudian ketika saudara mengatakan yang bertentangan dengan ajaran Yesus, ketika Yesus mengatakan bahwa di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin. Alhamdulillah, Islam juga mengakui bahwa pada hari kebangkitan, yaitu di padang mahsyar, itu tidak ada kawin mawin. Tetapi di situ adalah hari di mana manusia akan dihisap. Tidak ada kawin mawin di situ. Kawin mawinnya nanti di surga. Sebagaimana Yesus janjikan juga kepada muridnya, di dalam Matius 14 ayat 26 kalau saya tidak salah, atau Matius 19 ayat 29, mohon saya diluruskan kalau saya keliru sebut ayat. Matius 19 ayat 29, di mana Yesus itu menjanjikan 100 istri kepada muridnya, bukan kepada Kristen yang menolak istri di akhir kelak. Tapi Yesus kepada muridnya menjanjikan 100 istri. Jadi kembali kepada pernyataan Bang Herdi tentang penyesat itu, alhamdulillah Islam lolos di 4 poin ini. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan penyesat itu adalah yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia. 1 poin ini aja dulu. Apakah kemudian orang Kristen tidak menganggap Yesus itu Tuhan? Jelas, teman-teman Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Sampai-sampai dia mengatakan, Yesus itu adalah 100% manusia, Yesus itu 100% Tuhan. Artinya, 2 Yohanes 1 ayat 7 yang disebutkan tadi Bang Herdi, itu kena kepada Kristen. Karena sekarang Kristen itu di mana-mana mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Demikian untuk sementara. Oke, jadi begini ya. Tadi Bang Suma mungkin salah memahami. Saya sudah jelaskan di dalam 2 Yohanes 7 itu terjemahannya memang lain menerjemahkan manusia, tetapi di dalam bahasa aslinya teksnya itu bukan manusia tapi daging ya. Karena pembahasan manusia jadi diartikan, jadi dituliskan manusia.
tetapi dalam teks aslinya bukan manusia tetapi daging. Nah, ini nanti kita bisa debatkan apa itu manusia, karena etimologi manusia, pengertian manusia yaitu dibentuk dari tanah dan diberikan nafas kehidupan. Itulah arti manusia. Nah, Yesus kan bukan seperti itu. Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Nah, lalu berbicara tentang Yohanes 17 ya, sebentar. Mungkin Bang Suma membacanya kurang lengkap. Yohanes 17 ayat 3. Disebutkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal, jangan lupa, jangan ditinggalkan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Diutus sebagai apa? Diutus sebagai penyelamat, sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Jadi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat itu bukan antikristus. Justru sebaliknya, orang yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, itulah yang disebut antikristus. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 40 itu lebih dipertajam lagi. Lebih dipertajam lagi apa itu kehendak Tuhan, apa itu kehendak Allah. Bentar ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya, ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu bukan antikris. Yang tidak percaya kepada Yesus itulah yang disebut antikristus. Sebab Yesus itu sebagai hakim. Karena dikatakan di dalam kitab Yohanes, Bapa tidak lagi menghakimi, melainkan memberikan penghakiman kepada Anak. Nah, Bang Suma menyinggung tentang soal apa tadi, Yesus yang janjikan 100 istri. Itu di mana, bro? Di Markus berapa itu? Coba di Matius 19 kalau nggak salah ya, ayat 29. Bukan di sini kayaknya ya, bro. Jadi begini, bro, di situ ayatnya sudah sering kan dibahas. Di situ bukan berbicara tentang istri, ya. Upah mengikut Yesus itu di mana jelasnya? Markus berapa ya, bro? Sebentar saya baca dulu. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, nah, ini berbicara tentang pengajaran. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya, jadi di sini 100 kali lipat, bukan berbicara numerik. Ya, bahasa upah yang orang mengikuti Yesus, ya. Tetapi mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini berbicara tentang upah, bukan tentang numerik, bro. Bukan berbicara istri. Nah, kalau diartikan secara literal, nah maka akan rancu. Karena di sini ada bapak, ada ibu, ada anak, ya kan? Nah, jadi ini kayak kalimat metafora ya, bro, bukan bisa diartikan secara literal. Nah, berbicara lagi tentang apa? Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai penentu hakim yang adil, kita bisa baca di dalam Amsal. Amsal 8 ayat 35 dan 36. Nah, di sini dikatakan dari 34 ya, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Artinya, orang yang mengakui Yesus itu bukan antikris, karena mereka mendapatkan hidup. Dan Tuhan, Yehova, berkenan akan dia, tetapi siapa tidak berkenan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, jadi jelas, orang yang mengikuti Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Mesias, bukan antikristus. Yang disebut antikristus adalah orang yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat.
Dan sudah saya buktikan di awal di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3 dikatakan di sana mereka yang menyangkal dia yang datang dalam wujud daging, ya, dalam wujud manusia. Itu. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia itu siapa? Itu yang harus ditanyakan. Karena sebelum Yesus menjadi daging, dia adalah sang kekekalan. Nah, yang disebut antikristus jelas ya bro, tentang pengajarannya itu tidak seperti yang diajarkan oleh Yesus. Oke, bro Suma sudah menyinggung tadi, Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Yesus berkata di dalam Matius 28, di sana pergilah dan baptislah semua orang, ya. Maka apakah Islam mengajarkan itu? Apakah saudara-saudara muslim mengamalkan itu? Mungkin kalau kita bahas lebih dalam lagi, ada pengajaran tentang baptisan di dalam Quran, tapi nantilah lain waktu. Nah, intinya poin-poin itu yang menyatakan bahwa penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak sekehendak dengan pengajaran Yesus. Ya, oke, silakan. Baik. Jadi ketika poinnya kemudian kenanya terhadap orang yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah orang yang disebut sebagai antikristus. Nah, yang Bang Hardi ini sebutkan tadi, poinnya itu di pemahaman yang saya pahami. Yang Anda maksud itu adalah orang yang tidak percaya kepada ajaran orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan, itu adalah penyesat. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang penyesat itu yang tidak mengimani ajaran Yesus. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu satu. Kemudian, itu Yohanes 3 ayat 22, Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 3, betul. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 3, ayat 22 sampai 23, dan apa saja yang kita minta, memperoleh daripadanya, yang kita minta dari Allah, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lalu kemudian di ayat 23, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus kepada kita. Berarti yang menjadi acuan adalah perintah Yesus kepada kita. Bukan perintah orang-orang yang menginginkan kita menyembah Yesus. Itu harus dibedakan. Kemudian, kembali kepada kitabnya Bani Israel. Di dalam Mazmur 119 ayat 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah Tuhan. Mazmur 19 ayat 32, 119 ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk-petunjuk dari perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Nah, masuk kepada pengajaran Yesus, sahabat-sahabat, Bang Herdi, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 24 sampai ayat 24, 21 sampai ayat 24 maksud saya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Yesus senantiasa mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Dan Bapakku Tuhan akan mengasihi dia. Dan kami akan kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi siapa yang mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, akan sama-sama dengan Yesus, menyatu dengan Bapa, akan pergi kepada Bapa. Jadi ini adalah bahasa yang sangat jelas yang diajarkan oleh Yesus. Di ayat 24-nya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 15 ayat 10,
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau orang taat kepada Yesus, orang itu akan tinggal di dalam Yesus. Karena sama seperti Yesus taat kepada perintah Bapaknya, dia pun tinggal di dalam Bapak. Jadi kalau yang dikatakan Bapak dan Yesus adalah satu, maka dia adalah Tuhan. Maka orang yang bersatu dengan Yesus menurut Yohanes 15 ayat 10, dia juga adalah Tuhan. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Banyak dalil-dalil yang nyata di depan mata di kitabnya Bani Israel, teman Kristen, yang mengajarkan dan diajarkan oleh perkataan Yesus sendiri. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Nah sekarang, sahabat Kristen Bang Herdi, menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Berkat siapa yang kalian dengarkan? Sampai kalian menuhankan anak Maria, di mana Maria justru mengajarkan orang-orang di sekelilingnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, ini mengerucut kepada penyesat itu. Penyesat itu akan mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Silakan. Oke, jadi Bang Suma mungkin tidak paham apa yang saya paparkan dari tadi. Yesus mengajarkan barang siapa yang percaya, kita buka ya di dalam Markus ya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ini pengajaran Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 28, pergilah dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Nah, Yesus mengajarkan di hari kebangkitan itu Bang Suma bukan tentang hari-hari penghakiman ya. Hari kebangkitan itu sudah mencakup tentang hari pergi ke surga ya. Jadi orang-orang yang di surga, jadi di situ kan jelas. Kita baca lagi ya di dalam Matius berapa ya? Matius 22 sebentar. Matius 22 ayat 29. Jadi di situ berbicara tentang malaikat, Bro. Nah, kita baca lagi ya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu? Nah, ini berbicara tentang suami. Ya, kalau Bro beranggapan itu hanya di padang mahsyar, itu bukan berbicara tentang hari ini yang dimaksudkan ayat ini. Jadi di sini siapakah di antara ketujuh orang itu menjadi suami ya perempuan itu pada hari kebangkitan? Artinya ini sudah berbicara di surga ya, di surga. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab kepada mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Jadi di sini berbicara tentang akhir ya. Jadi surga, berbicara surga. Jadi pertanyaannya orang Yahudi bertanya, apakah di surga mereka akan kawin dengan istri sedangkan si perempuan itu sudah punya 7 suami? Yesus menyatakan itu adalah penyesatan, itu adalah ajaran sesat. Karena di surga sana tidak ada lagi kawin-mawin, tidak ada kawin dikawinkan. Nah, itu adalah bentuk ciri-ciri pengajaran yang tidak seperti Yesus ajarkan. Yesus jelas membantah bahwa orang yang mengajarkan ada kawin itu adalah penyesatan. Nah, di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan di sana, siapakah nabi palsu itu? Kita buka ya, Bro. Ulangan 18 ayat 20, ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain.
Nah, di sini berbicara demi Allah lain. Nabi itu harus mati. Dan Tuhan sudah menyatakan penghukuman kepada nabi-nabi yang menyebut namanya dengan sengaja atau dengan kosong. Itu kan ada di dalam Torah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya tidak memiliki arti. Nabi-nabi itu sudah dinubuatkan, sudah diperkatakan oleh Tuhan di dalam Yeremia, mereka itu akan diberi makan ipu dan racun. Nah, nubuatan tentang nabi-nabi palsu, Tuhan sudah sangat jelas menjelaskan bahwa seorang nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu pasti disuruh makan ipu dan racun. Nah, di dalam kitab Matius 24 ayat 26, ada ciri-cirinya pengajar-pengajar palsu juga dikatakan di sana. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu, ya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihatlah ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Jadi ciri-ciri tentang nabi palsu itu Tuhan Yesus sudah menyatakannya. Bahwa mereka akan mengadakan sesuatu tanda-tanda mujizat. Dan mereka ini secara spesifik disebutkan, ia ada di padang gurun. Ia ada di dalam bilik. Ya. Dan itu dikatakan juga di dalam Ulangan 4 ayat 19 tentang nabi-nabi palsu, itu dinubuatkan. Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan. Untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi dikatakan di sini kriteria orang-orang yang disebut nabi palsu atau mesias-mesias palsu itu mengajarkan sesuatu yang salah. Ya, mengajarkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Hashem. Artinya di dalam Yohanes 4 ayat 3 kan jelas dikatakan di sana, mereka yang tidak mengakui anak tidak memiliki bapa, ya. Itu. Jadi penyesat itu intinya mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Kristus, sebagai Mesias. Itu, Bro. Jadi kalau Bro berkata di mana Yesus tadi mengatakan mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, Bro mungkin tidak membacanya di dalam Yohanes, sebentar saya buka ya. Dalam Yohanes 4 dikatakan di sana ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat, Bro, ada kebenarannya. Ya, dan kebenaran. Kita telusuri siapa kebenaran itu di dalam kitab Yohanes juga, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bro Suma, tidak ada malaikat yang bisa berkata seperti ini. Tidak ada nabi yang bisa berkata seperti ini. Tidak ada rasul yang bisa berkata seperti ini. Musa, meskipun dia dianggap sebagai nabi besar, tidak pernah melontarkan kalimat seperti ini. Ya, jadi yang dikatakan oleh Yesus, dia manusia itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, secara tidak langsung Yesus merujuk dirinya adalah sang kebenaran. Kita buka di dalam Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 5. Kita baca dari ayat 5 ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Yehova bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini berbicara tentang Mesias. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Ya, namanya yaitu Yehova. Di sini diterjemahkan keadilan, tetapi dalam teksnya itu adalah kebenaran, tapi sama juga. Ya. Jadi namanya adalah Yehova.
kebenaran kita atau keadilan kita. Jadi nama Mesias, nama Sang Juru Selamat yang lahir itu adalah Yehova kebenaran. Dan Yesus sudah menggenapinya di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan dia adalah kebenaran. Dan Yesus sudah menyatakan di dalam Yohanes 4, kita buka lagi Yohanes 4, ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di alam roh dan kebenaran. Jadi sangat jelas bro Suma, orang yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, itulah yang disebut antikristus. Sebab juru selamat itu hanya Yehova, tidak ada yang lain. Yesaya 43 menyatakan dia adalah juru selamat, tidak ada yang lain. Oke, silakan. Baik. Jadi awal-awalnya Anda telah membantu saya sebenarnya mendudukkan siapa penyesat itu, ya. Lalu kemudian di ujung-ujungnya Anda mencoba untuk memproklamirkan diri Anda sebagai penyesat dengan tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Tapi Anda artikan Mesias lah, kemudian siapa yang mengikuti dia akan selamat, menyembah ke dalam roh dan kebenaran itu adalah Yesus, maka Anda menyembahnya. Padahal di ayat dan di awal Anda membuka diskusi kita, Anda mengutip 2 Yohanes 1 ayat 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Nah, kembali kepada apa yang Anda terangkan. Mana nabi yang dengan berani mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pernyataan, itu program Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel yang mengaku menyembah kepada Allah, tetapi tidak mau mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Karena sudah tiba masanya, orang Yahudi itu menerima kondisi di mana sekarang dia lagi diutus kepada mereka seorang nabi yang harus mereka akui. Makanya dia katakan oleh Yesus, tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa yang kalian sembah kalau tidak melalui aku. Maksudnya, kalau kalian tidak mengakui aku ini adalah utusan Bapa yang diutus kepada kalian. Bukan berarti tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau kalian tidak menyembah aku, tidak. Nah, kembali kepada konteks pertanyaan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, ini sama dengan pernyataan Yesus. Jika engkau adalah mengenal Abraham, mengenal Allah Abraham, kata Yesus, maka engkau akan mengakui aku, engkau akan mengikuti aku. Maka Rasulullah Muhammad SAW pun mengatakan hal yang sama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Niscaya Sang Pencipta alam semesta akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kalau Tuhan telah mengampuni manusia, Tuhan telah mengasihi seseorang, maka orang itu akan selamat. Apa resepnya? Kata Rasulullah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Jika kamu memang cinta kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, maka ikutilah aku. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dikatakan bahwa wallahu ghafurur rahim. Itu pertama. Kedua, di dalam ayat saya masih ingat ya, Amsal 8. Di situ Anda mengatakan bagaimana kemudian Salomo berkhidmat. Dia mengatakan di dalam Amsal 8, ikutilah aku, maka engkau akan diselamatkan. Berarti bukan cuma Yesus yang mengatakan ikutilah aku. Nabi-nabi juga mengajarkan demikian. Musa pun juga mengajarkan demikian. Jika kalian mengikuti aku lari nyebrang laut, kalian akan diselamatkan dari perbudakan Mesir. Itu ajaran para nabi. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan, penyesat itu adalah mereka yang mengatakan ada Yesus padang gurun. Mengatakan melihat Yesus ada di dalam bilik. Nah, ini Anda sudah membongkar aibnya Paulus. Siapa yang menuju Damaskus lalu mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa yang di dalam sel tahanan lalu mengaku menulis surat kemana-mana ke jemaat-jemaat dengan membawa-bawa nama Yesus? Di dalam Matius 24 ayat 26 yang Anda bacakan tadi. Lalu juga Matius 24 ayat 23-nya. Jika orang berkata kepadamu, dia melihat Yesus ada di padang gurun. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang pernah mengaku ketemu dengan Yesus di padang gurun. Kecuali Paulus. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan di hadis, di Al-Quran,
bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus. Dia mendengarkan suara Yesus dari langit, kemudian dia rebah. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus engkau aniaya. Secara tidak langsung dia telah mengungkar ayat Paulus. Ya, kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga itu tidak pernah menulis surat dalam bilik. Tak pernah dia. Yang melakukan penulisan surat kemana-mana dengan mengajarkan dia bertemu dengan Yesus, dia menerima Injil dari Yesus, itu adalah Paulus. Ini tidak bisa Anda ingkari. Lalu kemudian kedua poin itu kena kepada Paulus. Poin ketiga, dia berasal dari keturunan Benyamin. Itu jelas dia katakan dalam Roma 11 ayat 1. Menjawab nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin yang adalah serigala. Kemudian yang kelima, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 6, berjaga-jagalah terhadap orang-orang Farisi. Apa yang kemudian diterangkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 23 ayat 6, ya, semoga saya tidak salah menyebut. Hai saudaraku, aku ini Paulus. Aku ini adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Nah, Yesus mengatakan waspadalah terhadap orang Farisi. Ini tidak bisa Anda pungkiri ini. Dari Yakub kena kepada Paulus, dari Yesus kena kepada Paulus. Jadi kita ingin mencari penyesat itu di luar daripada Paulus, kita nggak temukan. Karena setelah Paulus, yang muncul kemudian adalah pengikut-pengikutnya yang mengajarkan seperti yang disebutkan. Kebenaran itu adalah Yesus, barang siapa tidak menyembah Yesus, maka dia tidak diselamatkan. Sementara Yesus sendiri memerintahkan, mengajarkan, memberikan ultimatum, dengan tegas dikatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tapi Allah lain daripada Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak benar, ilah lain. Nah, kalau Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah bernama Allah, bernama Bapa, bernama Hasan, ya, tetapi Paulus dia justru mengajarkan menyembah ke ilah baru bernama Yesus, anak Maria. Ini sudah menjawab siapa penyesat itu, siapa antikristus itu. Mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Sekarang kalau kita ingin jujur-jujuran, ketika orang-orang Kristen ini berdoa di dalam ibadahnya, apakah Yesus masih dia dudukkan sebagai manusia, sebagai daging? Tentu tidak. Tapi Yesus mereka dudukkan sebagai sang pencipta alam semesta. Nah, kelihatan penyesat ini siapa sebenarnya? Silakan. Oke, lagi-lagi Bang Suma mungkin saya perjelas lagi ya bro. Kita buka mungkin dalam teks aslinya ya tentang 2 Yohanes 7 ayat 4 ya. 2 Yohanes 7 ayat 4 ya. Jadi di situ memang lain menerjemahkan manusia, tetapi dalam teks aslinya di situ adalah daging ya. 2 Yohanes, jadi kita clearkan dulu. Sorry, sebentar bro, salah. 2 Yohanes 7, sebentar. Nah, bentar ya, mana ya? Sarki, ini ya bro. Ini. Jadi sarki artinya daging ya bro, sark, bukan manusia. Ya. Nah, jadi jangan lagi mengutip itu bro, karena di dalam teks aslinya adalah sark. Ya, bukan berarti manusia tapi daging. Karena pembahasan mengikuti bahasa manusia, jadi sark itu dituliskan daging ya. Jadi intinya di situ di dalam bentar ya. Nah, kita mungkin baca lagi di dalam 1 Yohanes ya, Bro. 1 Yohanes 1
1 Yohanes 22 ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Nah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Ya, yang menyangkal, bro. Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, di dalam pengajaran Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah kafir karena mereka menyatakan Usair adalah putra Allah, ya. Usair adalah putra Allah, Isa adalah putra Allah, dan itu adalah sesuatu kekejian buat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam suatu surah Quran Allah berkata, Allah tidak beranak, ya. Bagaimana mungkin dia punya anak, dia tidak memiliki istri. Jadi dengan kata lain, Allah itu haram menyatakan dirinya Bapa. Sedangkan Yesus menyatakan bahwa Bapa dan Anak. Ya, dia menyatakan Allah itu Bapa, ya, dan dia Yesus menyatakan Anak. Nah, ini adalah pengajaran yang keliru dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab pengajaran itu tidak ada di dalam Quran yang menyatakan bahwa Allah itu Bapa. Tidak ada saya mendapati di dalam Quran bahwa Allah menyatakan dirinya Bapa. Justru Allah menyatakan dirinya haram. Lalu berbicara lagi tentang nabi palsu. Di dalam Ulangan 7 ayat 25, bro. Sebentar ya. Ulangan 7 ayat 25. Nah, patung-patung Allah ini Allah kecil ya. Jadi Baal. Mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian. Ya, jadi berbicara tentang patung-patung itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, di dalam pengajaran Yesus tidak ada mengajarkan kita harus pergi naik haji atau lempar jumroh atau atau keliling. Nah, bro mungkin akan mengatakan itu adalah pengajaran Abraham. Nah, saya bisa pastikan Abraham tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah, itu adalah kekejian bagi Hasyim. Nah, yang seperti itulah ya sebagai ciri-ciri yang disebut sebagai pengajar atau Mesias palsu. Nah, di dalam Quran ya jelas dikatakan di dalam Quran bahwa nama Allah, sebentar ya bro. Bentar ya. Di dalam Al-Fatihah ya, kita baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Kita baca ya. Dengan menyebut nama Allah. Ya. Hasyim tidak pernah menyatakan bahwa namanya Allah. Dan itu adalah kekejian. Dan Hasyim sudah menyatakan di dalam Ulangan 18 ayat 20. Saya bacakan tadi. Kita baca lagi ya bro. Ulangan 18 ayat 20. Bentar ya. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain. Demi Allah lain. Yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Itu kata Hasyim. Nah, di mana Hasyim menyatakan namanya? Apakah namanya itu adalah Allah? Itu sungguh sangat keliru buat saya bro, karena itu adalah sesuatu yang disebut pengajaran yang menyimpang ya. Karena di dalam Keluaran 3 ayat 15 jelas dikatakan di sana ya bro. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Israel. Di sini Tuhan huruf besar ini Yod-Heh-Vav-Veh ya, karena huruf kapital semua. Yod-Heh-Vav-Veh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi nama Tuhan Israel itu bukan Allah. Nah itu adalah sesuatu tindak pengajaran yang menyimpang.
Karena Hasyim tidak pernah menyatakan namanya adalah Allah, namanya di sini adalah Yod-Heh-Vav-He, namanya untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Nah, berbicara apakah Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He, nah tentu kita akan merujuk kepada nubuatan-nubuatan, bro. Jadi ada sangkut pautnya ya, bro. Jadi karena orang yang mati itu, orang yang disebut antikristus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya, di dalam Yesaya 42 ayat 8, di sini dikatakan aku ini Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, Yesus memiliki kemuliaan. Sedangkan Yod-Heh-Vav-He mengatakan, aku tidak akan memberikan kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, Yesus mengatakan dengan tegas di dalam Yohanes 8, sebentar ya. Yohanes 8 ayat 24. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ini kata-kata ilahi, Bu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, jadi Yesus lagi merujuk pribadi yang lain. Akulah dia. Nah, dia itu adalah aku. Akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, yang dianya ini siapa? Ini yang harus didiskusikan ya mungkin. Nah, di situ Yesus sedang menyatakan bahwa manusia yang tidak mengakuinya sebagai juru selamat, ya, sebab Yesus itu adalah juru selamat. Kita baca di dalam Lukas, ya. Jadi mengakui Yesus itu bukan hanya sebagai Mesias, tetapi juru selamat. Lukas 2, ya, Lukas 2 dari ayat 10 kita baca ya, bro. Nah, bro tadi sempat menyinggung bahwa Yesus hanya untuk Israel. Jangan salah, bro. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, bukan untuk Israel ya, bro. Ini untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang disebut sebagai antikristus adalah mereka yang tak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Nah, di dalam penjelasan kitab Amsal 8, ya, juru selamat itu sudah dinyatakan di dalam kitab Amsal, ya, yaitu yang mereka yang tidak mengikuti juru selamat, mereka adalah orang-orang yang mencintai maut. Di mana dikatakan di dalam Perjanjian Baru, Yesus dikatakan di dalam Yohanes 8. Sebentar saya baca. Yohanes 8 ayat 51. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, Yesus berkata ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dengan artian sebaliknya, orang yang tidak mengikuti firman apa yang dikatakan perkataan Yesus, firman Yesus, mereka itu lebih mencintai maut. Ini adalah sinkron dengan Amsal 8 ayat 35 ya dan 36. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, itulah yang disebut antikristus, itulah yang mereka yang mencintai maut. Oke, silakan, bro. Oke, jadi saya ambil yang terakhir dulu ya, Yohanes 8 ayat 51. Siapa yang mendengarkan perkataanku, berarti orang ini akan lepas dari maut. Nah, jadi yang menjadi acuan kemudian adalah perkataan Yesus, bukan perkataan orang yang menuhankan Yesus. Nah, kembali kepada Anda mengatakan membawa-bawa seakan-akan bahwa yang kami sembah itu adalah Tuhan lain dari Tuhannya Bani Israel. Kalau Anda jeli melihat kitab Anda, di situ bertaburan nama Allah. Berarti Anda terperangkap dengan pernyataan Anda sendiri. Itu pertama. Kedua, Anda menyebut juga Yesus sebagai sembahan. Ada ilah lain di samping Hasem, yaitu Yesus. Belum lagi Roh Kudus. Jadi Anda lagi-lagi terperangkap juga dengan pernyataan Anda. Lalu kemudian, aurat di dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He itu mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu tidak bisa dipungkiri.
Misalnya Targum Rasakta di dalam bahasa Tanakh, bahasa Ibrani. Nah, di situ jelas menerjemahkan huruf Yod He Fat He dengan setara dengan Allah, Alef Lam Lam He, itu setara dengan itu. Jadi kalau misalnya Yesua dalam bahasa Ibrani, ketika dia diparalelkan ke dalam bahasa Arab, maka Yesua ke dalam bahasa Inggris, maka Yesua dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris Jesus, dalam bahasa Arab Isa. Nah, jadi apapun yang Anda dalilkan malam ini tentang siapa yang kami sembah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa sembahan kami dengan sembahan Bani Israel itu sama. Mereka menyebut dengan sebutan Ar-Rahum, Echadun, Allah penyayang dan pengasih. Kami menyebutnya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka menyebutnya El-Qanah, Allah yang pencemburu. Kami menyebutnya dengan Al-Ghayur. Mereka menyebutnya Al-Gador, El-Gador, atau menyebutnya El-Kawir. Kami menyebutnya Al-Azim atau Akbar. Jadi penyebutan-penyebutan seperti itu sangat jelas sudah disepakati dan diimani bahwa Allah yang kami sembah berdasarkan dengan bahasa semetik, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, itu sepakat dalam segi sejarah dan apapun dari segi bahasa juga sama. Lalu kemudian kalau Anda jeli di dalam Kejadian 17 ayat 7, Allah sendiri yang mengangkat perjanjian. Aku akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu, Allah anak-anakmu secara turun-temurun. Kalau ini tidak terjadi, maka Allah atau Hasem yang berjanji kepada Abraham adalah pendusta. Dan itu mustahil bagi Allah. Jadi jelas, apapun dalil yang Anda ingin katakan, kami menyembah pada esensi yang sama. Kembali kepada pernyataan Anda yang mengatakan Yesus itu akulah dia. Jadi banyak ayat di dalam kitab Anda, khususnya dalam Yohanes, ya, pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan akulah dia, akulah dia. Ego emi ho artos, ego emi topos tau kosmo, ego emi detura for probaton, ego emi ho primon ho kalos. Bahkan dia pernah mengatakan ego emi he ampelose aletine, kalau nggak salah, aletine, sorry. Nah, ini sangat jelas di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta. Itu memang banyak Yesus menyebut dirinya sebagai ego emi. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini, maka dia mengatakan akulah dia. Siapakah anak Yusuf sang tukang kayu? Dia mengatakan akulah dia. Siapa anak Maria yang lahir di kandang domba? Dia mengatakan akulah dia. Tetapi jika Allah mengatakan itu tidak sepadan dengan pernyataan Yesus ego emi. Tapi gereja pandai-pandaian mengaplikasikan di dalam iman mereka dengan kata ego emi. Itu seakan-akan sama dengan ketika Allah datang kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 15, aku adalah aku. Ehye. Lalu kemudian tadi Anda mencoba untuk nikung, mengatakan bahwa orang yang berziarah ke Mekah itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Saya hanya ingin menginformasikan kepada Anda melalui kitabnya Bani Israel yang Anda jadikan sebagai kitab. Dalam Ulangan 12 ayat 5, tetapi tempat yang akan dipilih oleh Hasem, oleh Allah Tuhan dari segala sukumu sebagaimana untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari dan tempat itulah kamu harus ke sana. Pertanyaannya, kalau ini adalah nubuatan, di mana tempat di mana nama Allah itu diagungkan siang dan malam? Di mana tempat yang dinubuatkan untuk harus ke sana? Adakah pengharusan kepada Bani Israel untuk ke Israel, ke Palestina? Adakah keharusan itu? Adakah seruan itu? Ternyata kita tidak pernah menemukan itu. Lalu ketika Anda mencoba untuk meneliti lebih jauh, di dalam Yehezkiel 40 ayat 2, ya, di situ penglihatan ilahi sebuah kota di daratan tinggi di sebelah selatan Israel dan menempatkan aku di atas gunung yang tinggi sekali. Ini Yehezkiel yang memiliki penglihatan. Di bab-bab selanjutnya, Yehezkiel 42 ayat 15 sampai ayat 20, ya, insya Allah saya tidak keliru menyebutnya. Di situ penglihatan Yehezkiel sebagai orang yang dianggap sebagai orang mampu melihat apa yang kemudian Allah inginkan kepada Bani Israel, kepada manusia,
Di situ Yehezkiel melihat adanya bentuk bangunan berupa kotak. Coba Anda lihat di dalam Yehezkiel 42 ayat 15. Sesudah selesai mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling bait suci itu. Sekelilingnya itu berbentuk segi empat, 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar dari sisi utara, dari sisi timur, dari sisi selatan, lalu kemudian berputar lagi ke sisi barat, semuanya 500 hasta. Di mana bangunan itu sekarang? Kalau ada di luar daripada Ka'bah, di luar daripada Mekah. Belum lagi ketika di ayat 20-nya, sekeliling lingkungan itu ada panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan kudus dari yang tidak kudus. Ini penjelasannya sangat jelas. Bahwa ketika Anda mengatakan kami mengajarkan beribadah kepada Allah dengan menghadap ke Ka'bah, itu sudah dinubuatkan dari zaman dahulu. Sudah dilakukan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Bagaimana kemudian Daud, bagaimana kemudian Salomo membasuh tangannya, lalu kemudian berjalan mengelilingi mezbah. Mezbah itu apa? Bait suci, tempat ibadah. Lalu bagaimana kemudian di dalam kitabnya Bani Israel dengan terang mengatakan bahwa Yakub mengambil batu, lalu kemudian batu itu didirikan, lalu dia membasuh tangan, lalu bersujud kepada Allah dengan sujud kepada batu. Artinya arah kiblat, kemudian ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orang yang berhaji atau berumrah itu sudah diperhatikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya hal ini tidak didapatkan di dalam ajaran Kristen. Kenapa? Karena mereka menggunakan salinan-salinan yang ajarannya bukan dari lisan Yesus, tapi lisan pengarang kitab itu sendiri. Dan Yesus sudah terang mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum mampu untuk menangnya. Termasuk pergi ke haji ke Saudi sana, itu belum diajarkan. Karena orang pada saat itu belum mampu melakukan perjalanan jauh. Andai saja pada saat itu sudah diwajibkan, akan kelabakan orang-orang yang ada pada masa itu untuk datang ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji. Jadi Yesus belum mengajarkan itu. Kemudian ada lagi poin yang Anda katakan tadi di Amsal. Ya, Amsal itu justru itu adalah ajaran Salomo yang mengajarkan untuk mengikuti dia. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Menyembah kepada Allah, menyembah kepada Hasan, tidak menduakan Allah, tidak menduakan Hasan dengan menyembah kepada manusia. Dan Yesus ketika menerangkan dirinya di dalam Yohanes 8 ayat 51 atau ayat apapun yang saya terangkan kepada Anda, yang tadi saya jelaskan kepada Anda, 1 Yohanes 3, 22 ayat 23, 1 Yohanes 5 ayat 3, lalu kemudian Yohanes 14 ayat 15, Lukas 6 ayat 46, Yohanes 15 21 sampai 24, Yohanes 15 ayat 10. Semua penekanan Yesus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Allahku, Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi tidak ada kata lain yang dikatakan mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, itu taat dan mendengarkan perkataannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, ini terakhir. Aku mengenal domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataan. Setelah mendengarkan perkataanku, apa yang dikatakan? Mereka mengikuti aku. Nah sekarang Anda menjadi Kristen. Itu ikut siapa? Oke, Anda bangga menyembah Yesus. Silakan Anda bangga. Oh, menyembah Yesus artinya kita sudah percaya. Siapa bilang Anda percaya kepada Yesus ketika Anda menyembah Yesus? Ketika Anda menyembah Yesus, disitulah poin di mana Anda duduk sebagai orang yang anti terhadap ajaran Yesus. Kenapa? Yesus mengajarkan A, Anda melakukan B. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Anda justru menyembah kepada Yesus. Jadi jelas sekali, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai daging, tetapi Yesus datang sebagai sang pencipta alam semesta. Iya. Oke. Jadi mungkin saya akan balik lagi penjelasannya. Mungkin kita baca lagi Yohanes 2 Yohanes ya. 2 Yohanes 2 ayat 7. Ya. Astaga.
2 Yohanes 7. Oke, saya bacakan lagi ya. Sebab banyak penyesat. Bisa dengar suara saya, bro? Ya. Nah, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Artinya, ya, sebelum dia datang, dia itu siapa? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging. Itu adalah si penyesat antikristus itu. Apakah ada nubuatannya? Ya, oke, kita pergi ke Daniel ya. Daniel 9 ayatnya yang ke-24. Kita baca di situ ya. Nah, dari 24 kita baca ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan. Ini nubuatan tentang Mesias. Untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk menggenapkan penglihatan Nabi, dan untuk mengurapi Mesaya yang Maha Kudus. Ya, untuk mengurapi yang Maha Kudus. Jadi Mesias itu yang Maha Kudus, bro. Di mana kita bisa carikan ayatnya? Di dalam Yesaya, sebentar ya. Yesaya 1 ayat 4, sebentar bro. Saya bacakan ya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Yehova, menista yang Maha Kudus. Ya, jadi yang Maha Kudus itu Yehova. Yang Maha Kudus Allah Israel yang berpaling membelakangi dia. Nah, Bro Suma berbicara tadi bahwa Allah itu sama dengan Hasyim, itu sangat keliru. Jadi begini bro, saya jelaskan sedikit ya. Keluaran, saya jelaskan lagi. Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15. Kita baca dari ayat 14 dulu ya. Firman Allah kepada Musa, Ehye, Asyir, Ehye, aku ada dan akan ada, artinya ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Di sini Allah yang berfirman kepada Musa, artinya Tuhan yang berfirman kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Ya, ini perkataan Tuhan loh. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Yehova, Allahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Ya, jadi di sini sang subjek berkata itulah namaku, yaitu Yehova, untuk selama-lamanya. Jadi sang subjek memperkenalkan namanya, sebutannya untuk selama-lamanya, turun-temurun. Pahami ya bro? Nah, bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim bahwa itu adalah Yehova? Ya kan? Sedangkan Yehova sudah menyatakan bahwa namanya Yehova itu adalah nama sebutan selama-lamanya. Ya, sebutan turun-temurun. Paham ya bro? Nah, lalu berbicara tentang siapa penyesat itu adalah mereka yang mengingkari atau merubah Injil yang dituliskan oleh rasul-rasul, seperti bro sudah menyinggung tentang Paulus ya tadi. Kita buka di dalam kitab Galatia ya. Siapakah antikristus itu? Paulus dengan tegas mengatakan, Galatia 1 ayat 7 ya. Ya, di sini ya saya bacakan dari ayat 6 ya. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang telah kasih karunia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Ini berbicara kasih karunia Kristus. Ya, yang disebut kasih itu hanyalah Hasyim di dalam Alkitab, tidak ada yang lain. Ya, Kristus memanggil kamu untuk mengikuti suatu Injil lain ya, sebab sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
Apa yang disebut itu memutarbalikkan Injil Kristus? Di dalam Alkitab, Yesus jelas mati di kayu salib, bahkan menjaminkan orang yang di sebelahnya itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu adalah kalimat ilahi. Tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada imam yang bisa berkata seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa menjamin saat itu juga orang selamat. Nah, Yesus disaksikan di dalam Alkitab itu mati di atas kayu salib. Nah, ada Injil-Injil yang lain atau ada kitab-kitab yang lain yang tidak sejalan dengan apa yang diberitakan oleh rasul-rasul. Itu mengajarkan Yesus tidak mati, Yesus diangkat ke surga. Nah, ini adalah kriteria atau ciri-ciri pengajaran-pengajaran yang tidak sejalan dengan pengajaran Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akan datang banyak Mesias-Mesias palsu yang akan memakai namaku. Di dalam suatu hadis, Nabi Muhammad menyatakan dengan tegas bahwa dirinya adalah Mesias. Mungkin saya nanti akan bawakan hadisnya, akan dibuktikan. Nah, itu adalah sesuatu yang salah dalam pemahaman Alkitab atau Yudaisme. Ya, yang menantikan Mesias itu ada sang juru selamat. Ya, lalu kita baca lagi di dalam tadi Bro Suma mungkin menyinggung tentang Yohanes lagi ya, Yohanes 17. Yohanes 17. Yuk. Yohanes 17 ayat 3, Bro Suma menyinggung lagi ini. Jadi Bro Suma harus baca lengkap. Inilah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan jangan ditinggalin, bro. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, tidak ada Musa dalam kebesarannya menyamaratakan dirinya dengan Hasim. Tidak ada. Ya, Bro Suma mungkin mungkin belum pernah membaca Alkitab bahwa Yesus disalibkan bukan karena pengajarannya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mendakwa Yesus bukan karena sesuatu hal yang berseberangan dengan mereka, tetapi karena Yesus menyamaratakan dirinya dengan Hasim. Ya, bisa kita baca di dalam Markus 14 ya, Bro. Sebentar, Markus 14 ayat 61 ya. Ya. Yo. Oke, kita baca dari habis ini langsung TikTok ya. Udah 1 jam 13 menit. Oke. Nah, saya baca ya, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Ya, Bro Suma mungkin bisa cek di dalam keseluruhan Tanakh, yang disebut terpuji itu hanyalah Hasim. Jawab Yesus. Ini yang mengkonfirmasi yang Bro Suma tadi sangkal-sangkal ego, Amy, akulah dia, anihu. Nah, ini yang lebih tepat ya. Kalau Bro Suma mau menyangkal lagi, ya mungkin ya itu terserah Bro Suma. Jawab Yesus berkata. Ya jawab Yesus, akulah dia. Jadi pertanyaan imam besar, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan di tengah-tengah awan, dan datang di tengah-tengah awan di langit. Nah, lalu imam besar, saya bacakan lagi ya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sebab sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Ya bro, paham ya? Jadi Yesus menyatakan dirinya adalah Hasim. Ya, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia ini harus dihukum mati. Sebab di dalam Torah, jika ada nabi yang menyamaratakan dirinya dengan Hasim, itu harus dihukum mati. Ya, oke, silakan bro. Bagaimana Bang Zulfikar? Mas saya Bisa langsung TikTok aja, bisa langsung di counter. Nah, terlalu panjang penjelasannya, jadi pusing kita dengarnya ini. Oke. Jadi dalil yang Anda bacakan tadi, akulah Mesias, anak dari yang terpuji. Maksudnya dia itu adalah utusan dari yang terpuji.
gitu. Jadi Yesus itu ketika dia mengatakan itu Bani Israel menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Kalau dia setara dengan Tuhan, itu bukan berarti dia adalah Tuhan, tapi menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Bani Israel itu menuduh Yesus yang manusia menyetarakan, bukan menganggap dirinya Tuhan. Saya setara dengan Jokowi, itu bukan berarti saya adalah Jokowi. Tapi Yesus membantah, Yesus klarifikasi. Yohanes 10 ayat 34, 35, 36. Bukankah di dalam Tauratmu sudah tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi Yesus mengatakan itu karena dia adalah penyampai firman. Dia sebagai penyampai firman, jadi dia punya hak untuk mengatakan dirinya adalah Allah. Ya, sehingga wajar ketika dia mengatakan itu. Lalu kemudian tadi saudara membawa dalil daripada Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan, dalam arti kata bahwa apa yang Anda terangkan di sini, Anda ingin mengajarkan ilah lain selain daripada Hasem, yaitu Yesus. Itu intinya, Anda ingin mengajarkan menyembah kepada ilah lain bernama Yesus. Lalu kemudian Anda menolak daripada Allah yang kami sembah adalah sama dengan sembahan Bani Israel. Berarti kalau Anda mengatakan beda, berarti janji Allah kepada Abraham, kepada anak-anaknya dan keturunannya itu adalah dusta. Tapi itu mustahil adanya. Orang-orang yang terpelajar dari Bani Israel, ketika mereka membaca Torah mereka dalam bahasa Arab, mereka membaca Yod-He-Vav-He dengan ejaan Allah, dengan bacaan Allah. Dia tidak pernah membaca Yod-He-Vav-He itu dengan sebutan Yesus, tapi menyebutnya Allah. Nah, berarti ini sudah menjawab apa yang mereka pahami tentang perjanjian Allah kepada Abraham. Mereka imani bahwa itu adalah perjanjian yang juga mengikat pada Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, karena kita masuk pada sesi TikTok, ketika Yohanes 17 ayat 3 yang Anda kutip terakhir tadi, Yesus menerangkan tentang dirinya. Di situ ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya yang asli, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pada saat Yesus mengatakan itu, dia juga menyatakan dirinya sebagai manusia yang harus dikenal sebagai utusan Allah yang satu-satunya tersebut. Pertanyaan saya, ketika Yesus menjelaskan kata engkau, menerangkan oknum yang dia sebut engkau, dan oknum itu adalah satu-satunya Allah yang benar, Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa di situ? Kalau dia sebagai manusia, sebagai utusan, berarti sudah genap. Tidak boleh lagi ditambah-tambah. Karena yang benar-benar Allah itu adalah engkau satu-satunya. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata seperti itu, Allah posisinya berada di mana? Silakan. Oke, jadi kita lebih kerucutkan lagi ya, siapa yang disebut antikristus ya. Kita baca lagi di dalam Yohanes 4 ayat 22 ya bro. Sebentar. Yohanes 4 ayat 22. Bisa langsung diserobot ataupun diselah kalau nggak terima. Jadi lebih hidup lagi. Oh nggak apa-apa bro, Pak. Nanti nggak enak kalau langsung nyerobot. Jadi selesaikan dulu baru kita tanggapi. Udah sesi TikTok ini. Oke, jadi begini bro Suma. Yesus mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi tegas ya, Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi jika ada keselamatan dari bangsa lain, itu adalah kekeliruan ya. Sebab di dalam Kejadian ya 49 ayat 10 ya. Saya bacakan ya, tongkat kerajaan ini raja Salem ya, raja kekal ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yahudi ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya.
Paham ya, Bro Suma? Jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, bukan dari bangsa yang lain. Dan itu ditegaskan di dalam kitab Mazmur. Kita baca ya. Mazmur 147 ayatnya 19 sampai 20. Ia di sini Hasyim ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub Israel ya, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Ingat bro, ia Hasyim tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja saya bisa buktikan juga Hasyim diam di Yerusalem. Jadi Hasyim tidak pernah diam kepada bangsa-bangsa lain. Sebab pilihannya adalah Yerusalem, adalah Israel. Ya, 2 Raja-Raja 21. Baik, Bentar, bro. Baik Bang Herdi. Ya. Ayat-ayat yang Anda sebutkan itu sudah ada di dalam otak saya itu semua Ya, yang Anda terangkan. Jadi satu ayat lagi ya bro. Satu ayat lagi. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, di rumah Yehova ya, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Oke, silakan. Oke. Nah, kalau di Yerusalem Allah menaruh namanya, kenapa banyak ada sampai ke Indonesia disebut Yesus, disebut Yahweh dan seterusnya. Jadi itu tidak menyalahi konteks daripada dalil itu. Ya Allah ketika dia memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yesus, kepada Musa, kepada Daud, Salomo, memang dia tidak memperkenalkan dirinya ke bangsa-bangsa lain. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Nah, pertanyaan saya tadi, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah posisinya pada saat itu di mana dan Yesus di mana? Ini yang perlu Anda jelaskan. Lalu kemudian Kejadian 49 ayat 10, kerajaan Allah itu tidak akan pindah dari Yehuda sampai datang orang yang berhak untuk mendapatkan kerajaan itu. Itu coba Anda teliti dalil itu. Tongkat kerajaan Allah yang ada pada Bani Israel tidak akan berpindah sampai kepada tiba oknum yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Jadi kerajaan Allah itu akan berpindah kepada oknum yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain. Sekarang ketika dia datang, kerajaan Allah itu datang pada Yesus. Kerajaan itu akan pindah sampai pada oknum ada oknum yang datang di mana oknum itu telah dinubuatkan mampu menaklukkan bangsa-bangsa lain. Nah, siapa yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa lain? Yesus tidak bisa. Menaklukkan Bani Israel aja Yesus tidak mampu. Adapun Kristen itu mayoritas karena ajaran Paulus. Jadi Yesus tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Jadi tidak ada yang lain kecuali dia yang kami imani sebagai Rasulullah atau Nabi. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, Bang. Siapa oknum yang satu-satunya Allah ketika Yesus itu ternyata ada di bumi? Allah sendiri ada di langit atau ada di surga. Nah, kalau Anda mengatakan, jangan berhenti, di situ ada kata dan, berarti di dalam Kejadian Yohanes 17 ayat 2, ada dua oknum yang harus dikenal di sini untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang pertama adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Tidak ada yang. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Kayaknya mengenal Musa, mengenal Abraham, mengenal Daud, Salomo, dan lain-lain sebagainya. Maka karena itulah kemudian Yesus menerangkan kepada Bani Israel, inilah hidup yang kekal ini, wahai Bani Israel. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka engkau harus mengenal Bapakmu satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal aku. Jangan kamu tolak kedatanganku sebagai utusan Allah, sebagai utusannya. Nah, selaku utusan, Yesus memperintahkan menyembah kepada Allah. Ada telah baca 4 ayat 22 tanpa malu-malu. Yesus itu menunjukkan di dalam Yohanes 4 ayat 2 itu bagaimana kemudian Yesus menerangkan kepada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Dan Yesus menyatakan dirinya menyembah kepada Allah. Kamu menyembah apa yang kalian tidak kenal? Kami di sini adalah Yesus dan murid-muridnya menyembah kepada apa yang kami kenal. Berarti Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba yang menghambakan diri kepada satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, ya, Yesus
di situ mendudukkan dirinya sebagai Allah yang benar yang satu-satunya itu atau hanya sebagai utusan? Silakan. Oke. Jadi kita buka lagi ya Yohanes 4 ya, Bro. Ya, sekalian ke ayat 2-3-nya kalau bisa. Iya. Sebentar. Yohanes 4. Kita baca dari ayat 22 ya. Nah, ini berbicara tentang pengajaran ya, juru selamat, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi ketika ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan ada keselamatan di luar bangsa Yahudi, itu adalah kekeliruan. Nah, ini disahkan oleh Yesus ya. Ayat 22 ya, saya bacakan lagi ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini cukup jelas dan tegas ya, Bro. Keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Ini menjelaskan bahwa sudah tiba, yaitu dia sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ingat, Bro, ada kebenarannya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Di dalam Quran, Allah Subhanahu tidak pernah dinarasikan sebagai roh. Justru dinarasikan sebagai zat. Jadi sangat keliru ya jika Bro Suma menyatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah saya jelaskan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Yesus itu adalah sang kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan Mesias, Bro. Mesias akan datang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Anihu ego emi, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, menarik di sini perkataan sang perempuan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Nah, Kristus ini siapa? Tadi kan sudah saya buka, Bro, di dalam Lukas. Kristus itu bukan hanya sekedar Mesias biasa, tetapi dia bertindak sebagai Mosia, juru selamat ya, Mosia ya. Di dalam kitab Yesaya, di dalam nubuatan Mosia itu hanya satu, yaitu Hashem, tidak ada yang lain. Ya, oke, di dalam Lukas 2 ayat 10, ayat 11 langsung aja ya, Bro. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mosia, yaitu Kristus. Adonai di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud, juru selamat, ya. Nah, berbicara tentang Mosia, juru selamat, kita mungkin bisa buka apakah Allah itu juga bertindak sebagai Mosia atau sebagai Goelek atau sebagai penebus, ya. Saya tidak mendapat di dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertindak sebagai penebus maupun juru selamat. Kita buka di dalam Yesaya ya, Bro. Ayat bentar ya, 49 ayatnya yang ke-26 ya. Saya bacakan ya, Bro. Ya, aku, ini Hasim ya yang berbicara. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Yehova adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Kita baca lagi di dalam Yesaya 60, ya, Bro, ayat 16. Kita baca lagi ayat 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Yehova, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Jadi kalau Bro menyatakan bahwa Allah itu setara dengan Hasim, itu sangat keliru, Bro. Karena Bro tidak akan pernah mendapati bahwa Allah itu bertindak sebagai penebus. Nah, saya mendapati di dalam suatu hadis yang sahih bahwa yang merupakan penebus kawan-kawan Muslim di akhir zaman nanti adalah orang Nasrani dan Yahudi. Bayangkan itu, Bro. Ada pengajaran mesianik itu dikaitkan dengan 3 hari. Yang lain tahan ya. Ini sesinya Mas Zulkifli sama Bro Herdi. Oke, Bang Herdi. Jadi
Jadi Allah itu memang adalah yang menyelamatkan. Karena Allah itu menyelamatkan, dengan cara apa Allah menyelamatkan? Dengan cara mengutus utusan-utusannya dengan membawa hukum-hukumnya. Makanya Yesus yang Anda tuhankan pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena yang menyelamatkan itu hanyalah Tuhannya Yesus. Yesus hanya juru yang disuruh sebagai utusan mengajarkan Bani Israel cara-cara untuk selamat. Cara untuk selamat tidak ada satupun poin di dalam pengajaran Yesus sebagai guru kepada Bani Israel di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Harus mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Dah selesai. Kalau mau menerima hidup yang kekal. Yang Anda ajarkan ini adalah ajaran di mana Anda ingin Yesus itu sebagai Tuhan. Embel-embel Mesias, embel-embel juru selamat, itu gampang. Di dalam Al-Quran dikatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad dalam ayat ini? Penyampaiannya firman Allah kepada umat manusia. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, bukan maha penebus dosa. Yang menebus dosa itu adalah manusia. Tapi yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, untuk mendapatkan pengampunan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka wajib mengikuti ajaran nabi-nabinya sesuai masa di mana kita hidup. Kalau kita hidup pada masa utusannya Yesus alaihissalam, maka saat itu kita kembali kepada hukum Taurat. Tidak boleh yang lain. Tapi sekarang sudah tiba ya oknum sebagai penolong lain yang dinubuatkan nabi-nabi terdahulu yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus menjadikan Muhammad SAW sebagai panutan. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Sang Pencipta alam semesta akan mengasihi dan mengampuni kamu, mengampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itulah kemudian saya katakan, ketika Yesus mengajarkan mengenal dirinya, dia dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Ketika kenal apa yang harus kenal Allah itu? Ternyata satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada lain. Ini konsep sederhana sebenarnya. Tapi di embel-embelin dengan ajaran animisme, Yesus datang dalam rupa manusia. Ini sudah bantah-bantahan. Lukas 2 ayat berapa tadi ya? Ayat 1 kalau nggak salah, atau ayat 22. Itu jelas menerangkan di situ Yesus datang lahir sebagai Tuhan. Tapi di ayat yang lainnya, 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Di Lukas dia datang sebagai Tuhan. Di ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, dia harus diimani sebagai manusia. Tuhan lahir, kemudian diimani sebagai manusia. Bertentangan. Ketika Tuhan lahir di kota Daud, harusnya diimani yang lahir itu, yang disabi itu, yang diceboin itu, yang disunat itu adalah Tuhan. Nah, ternyata 2 Yohanes 1 ayat 7 membantah. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai manusia. Sementara dalil daripada Lukas, yang lahir itu adalah Tuhan. Belum lagi kalau kita bercerita tentang ayat-ayat kisah para rasul, bagaimana kemudian Allah mengutus, menjadikan Yesus yang disalib itu menjadi Tuhan bagi orang Israel dan seterusnya. Lalu kemudian tadi dalilnya Anda mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari Yahudi. Betul. Maka karena itulah kemudian Nabi yang terakhir mengajarkan sebelum dia itu ada Nabi dari Bani Israel. Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, bahwa kitab ini dan kitab itu pernah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Itu wajib diimani oleh umat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan keselamatan itu dari Yunani, dari kitab Yunani, dari Roma, dengan kitab bahasa Greek, itu tidak benar. Karena yang benar itu adalah kitab yang diajarkan oleh nabi-nabi. Makanya Anda membaca tadi Galatia, bagaimana Paulus panik. Begitu cepat, aku heran, begitu cepat kamu berpaling kepada Injil lain. Nah, artinya pada masa
semasa Paulus mengajarkan Injil-Injilnya dia yang adalah gospel-gospelnya, surat-suratnya, ternyata di situ berselebaran orang juga yang telah mengajarkan Injil lain. Nah, mana Injil yang benar? Kalau Anda mengatakan yang sudah dikanon, apa yang menjadi dasar mesinnya untuk menentukan ini Injil yang benar, ini Injil yang salah? Tidak ada. Tapi karena Injil-Injil yang lain seperti Barnabas, Thomas, Maria, itu ditolak. Kenapa? Karena di dalamnya mengajarkan Yesus yang sebenarnya, menikah, menyembah kepada Allah, dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu. Silakan moderator. Oke. Silakan, kita sudah di ujung ya. Kita closing aja. Silakan Bro Edi untuk closing statement menekan ya. Oke, ya. Oke. Jadi Panjang. Silakan. panjang boleh nggak Pak? Tanya dulu. Lah. Kalau kamu semakin panjang semakin pusing ini saya dengar ini. Oh ya ya. Boleh. Boleh Pak Jul, nggak apa-apa lah, panjang. Ya panjang tapi Oke. ya akurat begitu loh. Oke. Jadi begini, topik kita kan siapa yang disebut penyesat sebagai atau antikristus ya. Nah, sudah saya jelaskan bahwa yang disebut antikristus adalah mereka yang mengakui baik anak maupun bapak. Jadi tidak boleh pilih salah satu. Keduanya. Jadi jelas dan tegas Yesus berkata, barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki bapak. Ya, begitu sebaliknya ya. Jadi tidak ada keterpisahan. Jadi itu adalah kesatuan sebab anak adalah wujud, Bapa adalah roh, dan roh itu diam di dalam Bapa bukan berarti di sorga kosong. Roh Allah itu menyelami semua alam semesta, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, nah, saya akan tegaskan sedikit bahwa di dalam pengajaran Yesus yang sudah palsukan ya, dalam tanda kutip ya, yang sudah dipalsukan, artinya adalah pengajaran tentang baptisan lalu pengajaran di hari akhir atau di hari penghakiman manusia itu ada pengajaran yang mengatakan ada kawin ya. Yesus jelas mengatakan pengajaran yang seperti itu ada penyesatan yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi ketika dia berinteraksi dengan orang Yahudi. Lalu tentang Yesus, apakah Yesus itu Allah? Ya, Yesus itu Allah. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24, ya dikatakan di sana, jika engkau tidak percaya aku adalah dia, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini perkataan ilahi, bro. Ya. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus adalah dia akan mati dalam dosa, ya. Itu perkataan Yesus, dan Yesus menegaskan juga di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan di sana, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikut aku. Artinya domba-dombaku itu mengenal apa pengajaran Yesus, apa yang Yesus ajarkan, ya, yaitu tentang kasih, ya, mengampunimu. Nah, soal mengampuni mungkin akan menjadi melebar karena saya tahu juga Bang Suma itu pasti perginya Kristen zaman sekarang tidak ada kasihnya, ya, oke. Nah, tapi itu adalah dasar ajaran Yesus. Ya, pengajaran Yesus yang diselewengkan dengan makna yang tidak seperti kehendak Bapa. Ya, sudah saya bacakan di dalam Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa itu adalah mereka yang mengakui Yesus yang datang sebagai juru selamat. Ingat, bro, juru selamat itu hanya Yod-Heh-Vah-Peh, tidak ada juru selamat yang lain, ya. Di dalam kitab Yesaya tadi sudah saya bacakan, ya, Yod-Heh-Vah-Peh itu adalah sebagai juru selamat, sebagai penebus, ya. Bukan kalau Bro Suma mengatakan Allah mengampuni, itu beda-beda konteks, bro. Kita berbicara penebusan. Di dalam arti kata penebusan itu ada pertukaran, ya, pertukaran. Bukan mengampuni begitu saja. Itu bukan menebus, itu artinya mengampuni. Nah, di sini kita berbicara tentang penebus. Yod-Heh-Vah-Peh mengatakan dia adalah penebus. Di dalam Islam, penebusan itu tidak ada atas nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi penebus orang-orang Islam, kawan-kawan Muslim itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nanti saya akan bawakan hadisnya kalau memang kawan-kawan mau minta. Baik, poin sudah kita dapat poinnya untuk closing. Masih kita mau tambahkan lagi ya? Closing ya, bro. Oke. Ya udah cukup. Apa masih mau tambah? Udah cukup aja. Bener ini. Kamu nanti Ya mau menyesal ya. banyak nanti kesambung lagi. Nggak apa-apa, tak kasih 45 jam lah.
Kedepannya lah kita pakai timer aja Bang Suma. panjang. Oke, Ya, oke. baik. Jadi Bang Herdi dan teman-teman Kristen mengira bahwa mereka itu mengikuti Yesus. Padahal yang mereka ikuti itu adalah Paulus. Betul pernyataannya, penyesat itu adalah yang tidak percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Anak. Nah, Bapa di sini adalah Allah dan Anak ini adalah hamba bernama Yesus. Apakah umat Islam itu tidak percaya kepada Tuhannya Yesus? Percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang tidak ada yang lain. Apakah umat Islam itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusannya? Percaya. Jadi percaya kepada Bapa, percaya kepada Anak, Islam yang melakukan itu. Nah, sahabat Kristen mengira bahwa Paulus itu adalah seorang rasul. Padahal dia adalah musuhnya Yesus. Musuh dalam selimut yang disebut dengan sebutan serigala berbulu domba oleh Yesus itu sendiri. Umat Kristen membenci Rasulullah Muhammad SAW dan kira bahwa beliau adalah musuh Yesus. Padahal faktanya, realitanya, Rasulullah Muhammad SAW adalah teman, adalah saudara, adalah penerus, adalah penyambung. Bahkan dia adalah saudara karena berasal dari keturunan yang sama. Dan juga beliau Rasulullah Muhammad SAW adalah pembela Yesus, pembela ajarannya, pembela derajatnya. Nah, umat Kristen mengira bahwa Yesus itu adalah Kristen. Padahal Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Allah. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak melakukan pekerjaan dari dirinya sendiri. Semua yang dia katakan, semua yang disampaikan, semua yang dikerjakan atas perintah Allah, atas perintah Tuhannya. Jadi Yesus itu mengajarkan keislaman, bukan mengajarkan kekristenan. Umat Kristen mengira bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dan Islam dan pengikutnya itu adalah anti-Kristus, anti terhadap pengajaran Yesus. Padahal yang sesungguhnya, yang anti-Kristus, yang anti ajaran Yesus itu adalah Paulus. Ketika Yesus mengajarkan tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, ya Paulus malah mengatakan Taurat itu adalah kutuk. Ketika Yesus datang untuk mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, justru Paulus datang dengan bangganya mengatakan, kita dibebaskan dari penghambaan karena datangnya Yesus menebus kita di dalam tiang salib. Jadi umat Kristen itu mengira bahwa Yesus itu mati di salib. Padahal kenyataannya, ia tidak mati, ia tidak pernah disalib. Itulah sebabnya kemudian Yesus akan kembali untuk menjelaskan persoalan atau konflik yang ada antara umat Islam dan Kristen. Andai saja Yesus itu sudah benar-benar disalib, tidak perlu dia datang. Tapi karena dia tidak disalib, dia akan datang untuk menerangkan siapa yang benar antara Islam ataupun Kristen. Tentang penyalibannya dia, tentang statusnya dia, tentang diutusnya dia, lalu tentang ajaran-ajarannya dia. Kembali kepada yang kesimpulan saya, ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 12, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Rasulullah Muhammad SAW, juga umat Islam tidak pernah bermimpi atau pernah mengajarkan atau pernah meniatkan di dalam hatinya untuk melakukan suatu ajaran yang tersusun rapi, pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Orang-orang yang murtad yang mengaku bertemu dengan Yesus, dia bahlul. Kenapa? Katakan, mohon maaf, Yesus sudah menekankan, jangan kamu percaya, jangan kamu percaya. Di dalam Matius 24 ayat 6, jadi bintang berkata kepadamu, lihat Yesus di padang gurun. Dia melihat Yesus di padang gurun. Jangan kamu pergi, jangan kamu ikuti. Atau ada orang yang berkata dia melihat Yesus dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah sekarang, teman-teman Kristen percaya tentang ajaran Paulus itu karena berasal daripada ajaran Paulus yang mengubah ke tanah karena melihat Yesus, karena mendengarkan suara Yesus. Tiap orang Kristen percaya karena Paulus menulis surat di dalam sel, di dalam bilik. Padahal Yesus mengatakan, jika ada yang mengatakan bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Yesus mengatakan, berjaga-jagalah kepada orang Farisi, Matius 19 ayat 6. Nah, apakah Kristen berjaga-jaga kepada orang Farisi? Tidak, justru mengikuti ajaran orang Farisi bernama Paulus. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Paulus mengatakan, wahai saudaraku,
aku inilah Paulus, aku adalah orang Farisi. Kemudian Yakub menerangkan tentang anaknya dan apa yang akan terjadi terhadap anaknya di dalam Kejadian 46 ayat 27. Jelas sekali diterangkan di situ bahwa Benyamin dia adalah serigala. Nah, apakah Benyamin pada saat dia hidup dengan saudara-saudaranya dia sudah mempraktekkan tentang perilaku serigala? Belum. Karena memang di ayat satunya Yakub mengatakan, aku akan mengatakan kepada kalian tentang apa yang akan terjadi kelak tentang kalian di hari yang akan datang. Berarti bercerita tentang keturunannya. Nah, keturunan Benyamin itulah yang disebut dengan serigala. Lagi-lagi Paulus menerangkan dirinya adalah sebagai serigala. Dia menerangkan dirinya orang Farisi, oke. Dia menerangkan dirinya bertemu Yesus di padang gurun, oke. Dia menerangkan dirinya bertemu Yesus dalam bilik, oke. Dia mengatakan dirinya adalah dari Benyamin, oke. Semuanya sudah tergenapi. Serigala dan antikristus itu adalah Paulus, dan pengikut Paulus itu adalah Kristen. Tak ada keraguan untuk itu. Kitabnya Kristen mengatakan dengan jelas, ajaran Kristen itu asalnya dari Paulus, sementara ajaran Yesus itu asalnya dari Allah. Demikian dari saya. Terima kasih Bang Juma, terima kasih untuk Mas Edi. Sesi ini cukup baik ya saya nilai. Terima kasih Mas Edi. Udah kita closing ya.